Setelah BPUPKI terbentuk dan dilantik, BPUPKI segera melaksanakan sidang untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Masa persidangan BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dipimpin oleh Ketua BPUPKI, yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Dalam sidang hari pertama Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat menanyakan kepada seluruh anggota BPUPKI tentang dasar negara yang akan dibentuk. Pada sidang BPUPKI yang pertama ini terdapat 32 orang yang turut menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya, para peserta sidang BPUPKI mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Sesuai jadwal, pada tanggal 29 Mei 1945 terdapat 12 anggota yang berbicara. Pada tanggal 30 Mei 1945 terdapat ada 9 anggota yang berbicara, lalu pada tanggal 31 Mei 1945 terdapat 14 anggota yang berbicara. Pada tanggal 1 Juni 1945 terdapat 6 anggota yang berbicara. Suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang sehingga anggota BPUPKI dapat menyampaikan aspirasinya. Jepang semakin terdesak dan mengalami kekalahan dalam menghadapi sekutu. Sebagai upaya untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang memberikan kebebasan untuk membahas berbagai hal dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia. Termasuk dalam membahas dasar negara Indonesia merdeka. Setelah 3 hari sidang berlangsung tidak ada satupun peserta sidang yang menjawab pertanyaan ketua sidang tentang dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Insinyur Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara yang mengandung prinsip kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dasar negara itu kemudian diberi nama Pancasila, yang menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu keragaman budaya, agama, dan etnik yang menjadi bagian integral dari masyarakat Nusantara. Di akhir sidang BPUPKI dan setelah mendengarkan usulan Insinyur Soekarno mengenai Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 tersebut, sidang menyepakati untuk menerima usulan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI kemudian juga memutuskan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara oleh panitia kecil yang dibentuk oleh ketua sidang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI, rumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan INAL oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama belum menghasilkan kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Akan tetapi, pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 mempunyai arti yang sangat penting karena dapat mengintegrasikan seluruh pandangan anggota BPUPKI menjadi suatu kesatuan yang utuh juga disampaikan dengan retorika yang kuat. Setelah berakhirnya sidang BPUPKI yang pertama, dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota BPUPKI serta merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno. Panitia kecil tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. R. Oto Iskandar Dinata. 4. Kiai Haji Wahid Hashim. 5. Muhammad Yamin. 6. Ki Bagus Hadikoesoemo. 7. M. Soetarjo Karto Hadikoesoemo. 8. A. Maramis. Belum sempat mengadakan pertemuan, keanggotaan Panitia 8 diganti menjadi 9 orang sehingga menjadi Panitia 9. Penggantian ini dilakukan untuk menghadirkan komposisi keanggotaan Panitia yang lebih mewakili dinamika pembahasan tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama tersebut, yang merepresentasikan golongan nasionalis religius dan Islamis nasionalis. Berikut adalah ke-9 anggota BPUPKI tersebut. 1. Insinyur Soekarno, sebagai Ketua. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, sebagai Wakil Ketua. 3. Mr. Ahmad Soebarjo. 4. Mr. Muhammad Yamin. 5. Kiai Haji Wahid Hashim. 6. Abdul Kahar Muzakir. 7. Abikoesno Cokrosoejoso. 8. Haji Agus Salim. 9. Mr. Alexander Andries Maramis.
Panitia 9 yang menggantikan Panitia 8 beranggotakan 4 orang golongan nasionalis religius dan 4 orang golongan Islam nasionalis, sedangkan Insinyur Soekarno sebagai ketua sekaligus penengahnya. Panitia 9 ini, pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, berhasil menyepakati rancangan preambul yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Insinyur Soekarno menyebut rancangan preambul ini dengan Mukadimah, Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, dan Soekirman Wirso Sanjojo menyebutnya Gentleman's Agreement. Melalui pembahasan yang demokratis, Panitia 9 menyepakati untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang diusulkan Insinyur Soekarno menjadi sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila tersebut berbunyi, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.